Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih semangat, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Baiklah, setelah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan maupun tulisan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tema 2, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, bekerja sama dalam mencapai tujuan, dan pembelajaran ketiga. Baiklah, anak-anak, kerjasama itu sangat penting dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita memiliki kerjasama yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, pada sejarah dahulu, yaitu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, para pejuang kita memiliki kerjasama yang baik sehingga bisa mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Nah, di sini ayo kita pelajari lebih lanjut tentang aspek sejarah. Baik, silakan anak-anak untuk dibaca, yaitu tentang pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Batel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Namun ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan
kemarahan dari pihak Indonesia. Pertempuran Ambarawa ini terjadi selama 4 hari. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat yang ada di Ambarawa pada waktu itu. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan mendirikan monumen Pelagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, baiklah anak-anak, setelah membaca teks di atas tadi, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif, yaitu pertempuran Ambarawa, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Yang pertama, di sini ada sekelompok hewan yang masing-masing untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Seperti ayam memiliki cakar dan memiliki paruh untuk mempertahankan hidupnya dan lain sebagainya. Yaitu penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungannya. Tujuan penyesuaian diri atau adaptasi pada hewan adalah mengatasi kondisi lingkungan tertentu, misalnya sangat dingin, sangat panas, dan lain sebagainya. Yang kedua, melindungi diri dari pemangsa, dan yang ketiga adalah mencari makan dan minum. Namun di sini kita hanya membahas dua, yaitu mengatasi kondisi lingkungan tertentu dan melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, yang pertama adalah unta, hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Rambut pada kelopak mata untuk melindungi debu memasuki ke mata. Dan mempunyai telapak kaki yang lembut agar mudah berjalan di padang pasir. Unta juga memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat diubah menjadi energi dan air. Memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air di dalam makanan. Yang kedua yaitu beruang kutub, hidup di daerah kutub yang sangat dingin dan memiliki ciri-ciri yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu atau pemangsa. Yang kedua, lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu tinggi. Kamuflase adalah tersamarnya seekor hewan karena warna atau bentuk tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah kelelawar, memiliki kemampuan elokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari. Paus dan lumba-lumba adalah mamalia laut, bernapas dengan paru-paru. Kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan elokasi. Beda dengan ikan yang bernapas dengan insang. Yang selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, cicak dan tokek. Pertama adalah telapak kaki memiliki perangkap sehingga dapat merayap di dinding. Yang kedua, autonomi, memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengelabui pemangsa dari mangsa. Walang sangit adalah mengeluarkan bau menyengat.
Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kalajengking memiliki sengat beracun di ekornya untuk menyerang musuhnya. Kelabang, lebah, dan ular berbisa juga menggunakan zat racun untuk menyerang musuhnya. Cumi-cumi melindungi diri dari menyemprot cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Ikan buntal mengembungkan dan memiliki duri beracun untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang selanjutnya adalah terenggiling dan kaki seribu, memiliki kulit yang keras dan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Belalang daun dan belalang sembah melakukan kamuflase sehingga di dedaunan berwarna hijau, sehingga tersamar dan menyulitkan pemangsa untuk mengetahui keberadaan belalang. Siput, kura-kura, dan penyu memiliki cangkang yang kuat untuk memiliki siput, kura-kura, dan penyu memiliki cangkang yang kuat untuk melindungi diri dari musuhnya. Harimau, serigala, dan singa memiliki kuku dan taring yang tajam. Nah, baiklah anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang adaptasi hewan dan cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, anak-anak di sini untuk menulis kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Semoga dalam pembelajaran kedepannya kita mau jumpa kembali. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.